Karena ingat, itu pun Allah yang menganugerahkan. Nah, itu sebabnya perlu banyak kita berada di majelis tazkirah, gitu, agar Allah ingatkan. Baik. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Agar Allah ingatkan. Baik. Kita sambung ke hikmah yang berikutnya, Pak. Qala radhiyallahu an, ma taraka minal kamali syai'an man aqama nafsah min rabbih maqama 'abdihi min nafsih. Ma taraka minal kamali syai'an, kalau kita artikan secara letterleknya, tidak meninggalkan sesuatu pun daripada kesempurnaan. Artinya kalau orang tidak meninggalkan sedikit pun kesempurnaan, ya. Ini ada perubahan terjemahan juga ya. Tidak meninggalkan sedikit pun daripada kesempurnaan. Artinya kalau kesempurnaan itu tidak ditinggalkan sedikit pun, artinya kesempurnaan itu diambil sepenuhnya, artinya sempurna banget. Makna ma taraka minal kamali syai'an, sangat sempurna, maksudnya begitu. Ma taraka minal kamali syai'an, ya, sungguh sangat sempurna. Siapa? Man aqama nafsah min rabbih, orang yang menempatkan dirinya di sisi Tuhannya, maqama abdihi min nafsi, seperti mana kedudukan hamba sahayanya pada dirinya. Kita membayangkan kita sama Allah itu seperti apa? Seperti hamba kepada tuannya. Ini adalah hubungan yang sempurna. Hubungan kita kepada Allah, kalau kita ingin bayangkan seperti apa agar hubungan kita ini mulia di sisi Allah, seperti hamba kepada tuannya. Mungkin kita hanya dengar kisah ya tentang perbudakan, penghambaan di zaman dulu. Ya paling kurang begini Pak, orang kaya nyari pembantu di rumahnya untuk memenuhi segala keinginan tuannya di rumah. Ya, orang yang bekerja menjadi pembantu di sini budak, hamba, ya, perbudakan, pembantu saja. Kalau dia di rumah kita, dia menjalani pekerjaan rumah kita itu ngikuti keinginannya, keinginan dia, ya keinginan pembantu itu sendiri, dipecat Pak. Waktu makan kita jam 12 disediain jam 2 aja udah Pak katanya. Nah, pagi-pagi suruh nyapu ditunda, sore aja Pak. Ya. Suruh cuti hari Minggu dia minta hari Jumat. Itu kira-kira gimana itu pembantu Pak? Ya. Hamba yang baik adalah yang mengingini keinginan tuannya. Sudah, tuan saya ingin apa ini ya? Wah, kayaknya dia kehausan, udah langsung Pak minum. Tahu baik lu gua haus gitu. Wah, kayaknya dia pengen duduk, dikasih nih kursi tuan, gitu. Nah, itu hamba yang baik, yang mengetahui keinginan tuannya. Jadi boleh kita simpulkan hikmah ini, kesempurnaan itu apabila seorang hamba mengetahui bahwa dia adalah keinginan Tuhannya. Itulah hubungan yang paling sempurna. Sedangkan Pak, hidup ini keinginan Allah. Allah dulu mengatakan dalam Al-Quran, iza arada syai'an, ketika Allah mengingini sesuatu, kun,
maka jadilah kita. Maka kita ini, semua kita ini bentuk keinginan Allah. Maka apa yang terjadi pada diri kita itu yang Allah inginkan. Jadi jangan pernah ditolak. Bapak dulu pengen punya bini bintang film, nggak tahu cuman bintang RT, ya bintang se-RT gitu. Ya udah, itu keinginannya. Kita kan pengennya kaya ya Pak ya, pengen kaya, bini cakep, makan enak. Ternyata miskin, bini jelek lagi. Ya, itu keinginan Allah. Itu sebab apa yang sudah terjadi pada diri kita itu yang terbaik untuk kita. Karena Allah lebih tahu tentang kita daripada kita sendiri. Semuanya kita adalah keinginan Allah untuk kita. Semua kita dengan seluruh takdir hidup kita ini, itu keinginan Allah untuk kita. Jadi hamba yang baik adalah yang menempatkan diri seperti hamba budak kepada tuannya. Apa? Berkaitan dengan keinginan atau kehendak. Ya. Ini yang kita kan nggak tahu yang belum terjadi. Kita pokoknya yang sudah terjadi aja itu yang udah kita ketahui. Lalu kita bertanda tanya, emang nggak bisa dirubah kalau udah terjadi? Enggak. Ya, cuman kita mengharapkan kemudian Allah takdirkan lain, itu saja. Ilok kita sakit tanggal 1, sembuh tanggal 7. Kita ingin tanggal 1 nggak sakit, nggak bisa. Tanggal 1 sakit, ya udah itu keinginan Allah. Nah kita tinggal tunggu kapan Allah ngasih sembuh. Tanggal 7, udah. Kita akal nganggapnya tuh kan doa kita jadi berubah. Enggak, memang takdirnya tanggal 7 sembuh. Ada seorang wali begini Pak, dia tidur lagi zikir malam, lagi zikir, lagi sholat malam, tidur, kemudian dalam tidurnya mimpi dibawa oleh malaikat ke surga. Surga dia begitu tinggi Pak, Firdaus. Di sana nemu nenek-nenek. Juga dia punya istana Firdaus yang mewah. Maka seorang aulia itu nanya, itu siapa itu? Itu nenek-nenek yang di seberang kampung sana, di warung pojok sana. Singkatnya begitu, besoknya dia siangnya itu dia cari mimpinya itu, betul nggak ada nenek-nenek di sana? Maksud surganya bareng sama saya. Padahal dia alim, al-arif billah, waliullah. Ditemuin nenek-nenek, rumahnya reot, seorang diri. Akhirnya nenek-nenek itu kedatangan ulama besar, kaget. Ya Allah, boleh nggak saya minap di sini Nek? Boleh, boleh. Ya, tapi di mana tidurnya? Udah di mana aja. Singkatnya dia 3 hari minap di situ. Mau apa itu? Seorang ulama itu mau ngelihat kehidupan nenek-nenek itu. Bagaimana surganya bisa sama? Sembayang cuma 5 waktu, udah enggak lebih. Zikir kagak. Hari itu Senin kagak puasa. Ya, pagi-pagi makan. Ya, malam-malam ulama itu bangun, sholat, nenek-nenek ngorok. Bagaimana ceritanya dia bisa masuk surga tinggi banget? Udah dapat 3 hari baru ditanya, Nek, dia ceritain tadi tuh. Dia tanya apa sebetulnya rahasianya itu, Nek? Nggak ada. Tuhan saya cuman yang Tuhan saya lihat lah itu. Ditanya memang nggak ada, dilihat memang nggak ada. Akhirnya coba pikir-pikir, apa hubungan kamu kepada Allah itu? Akhirnya nenek-nenek itu bilang, apa ini kali ya? Itu dia pakai kali. Nggak yakin banget. Mentang-mentang kita banyak ibadah ya, gue mau udah pasti surga baik lah, belum tentu. Itu nenek-nenek pakai kali. Ini kali ya. Saya, kalau Allah takdirkan ke saya tidak mau meminta kepada Allah agar dirubah, nggak mau.
Kalau Allah kasih sakit, enggak berdoa, Pak, ya Allah sembuhkan, enggak. Ya, ini yang dari Allah saya terima. Malu katanya yang Allah. Kata dia kan tuan guru yang bilang, apa yang Allah kasih itu yang terbaik untuk kita. Malu saya mau minta yang lainnya. Ini mah kita masih minta yang lain aja udah dikasih itu, ge. Akhirnya ini namanya ridho. Dia punya akhlak ridho, Pak. Maka ridho itu bahagia. Kita kalau pengen bahagia, ridho. Terutama ibu-ibu, kalau ridho pasti bahagia itu. Karena nggak ridho sih ibu-ibu. Ya, ridho apa yang diberi, udah itu dari Allah. Ya, kalau enak disyukuri, nggak enak disabari, udah gitu aja. Maka apa kata ulama itu? Ini yang tidak dimiliki oleh orang yang berilmu sekalipun. Coba, inilah hamba yang sempurna hubungannya kepada Allah. Dia mengikuti apa yang Allah inginkan. Kalau Allah takdirkan kita maksiat, Allah menginginkan kita bertobat. Kita bertobat. Ya. Nah, maka ini hikmah yang kedua, hubungan yang sempurna adalah ya, hubungan kita kepada Allah itu diumpamakan seperti hubungan seorang hamba kepada tuannya, yaitu dalam perkara keinginan. Apa yang terjadi pada diri kita itu yang terbaik untuk kita, dan jangan pernah menginginkan seperti yang ada pada orang lain. Ya, meskipun kita berusaha untuk merubah kepada yang lebih baik, ya, semua harapan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak hasud, tidak dengki jika dia sebagai hamba. Ya. Saya ulangi, seperti seorang yang kita ambil untuk jadi pembantu rumah kita, mesti kita menginginkan dia mengingini ya, apa yang kita inginkan, bukan sekedar mengerjakan, tapi mengingini. Karena kalau dia kerjakan nggak ingin, kerjaannya nggak beres. Wah, kata saya begini, kayak kalau percaya itu Tuhan itu begitu baik, ya enggak. Itu sebab di dalam tasawuf, seorang yang sedang menuntut disebutnya murid. Ya. Murid itu adalah muridullah, orang yang mengingini Allah agar menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, ya, pada malam pertama ini ya, kita membaca dua hikmah. Kenapa saya memilih hikmah? Karena saya melihat di akhir-akhir ini jarang orang mempelajari hikmah-hikmah itu. Ya. Saya pikir ini pengajian mingguan, mungkin ada yang membaca hadis, ada yang membaca fikih, nanti ada yang membaca akidah. Maka agar lengkap, kita juga membaca hikmah-hikmah sufi sebagai penutup. Karena ilmu itu, Pak, bertingkat-tingkat. Ilmu yang paling rendah adalah ilmu keterampilan. Ilmu keterampilan. Ilmu miara ayam, miara ikan, miara bebek, miara jangkrik, miara apa lagi? Ya. Keterampilan dah, itu ilmu juga itu. Tetapi sampai di perut doang udah. Memang untuk perut, makanya itu ilmu paling bawah itu. Tapi tetap kudu belajar, kudu ada gurunya. Ya. Kedua, apa yang disebut ilmu sosial? Ya, ilmu sejarah, ilmu
Ilmu alam, ilmu sosial itu kedua itu. Ilmu akal manusia, baik yang berkaitan sosial atau alam, fisika, kimia. Ini orang yang punya ilmu nanam miara jangkrik ini udah di bawah dia ini. Ya. Dan yang paling tinggi itu ilmu filsafat. Ini disebut ilmu yang ada di bumi. Namun ada ilmu yang dari langit. Yang lebih tinggi daripada ilmu filsafat adalah ilmu syariat, ilmu fikih, ya, ilmu akidah, ilmu hadis. Jika orang punya ilmu ini lebih tinggi lagi dari ilmu filsafat. Nah, dari ilmu syariat yang paling tinggi di atasnya ilmu ma'rifat, itu pun dari Allah. Ya, dan di atas ilmu ma'rifat adalah ilmu hikmah. Jadi pengetahuan ini bukan hasil renungan, tetapi anugerah Tuhan kepada jiwa yang bersih. Dia berbicara tentang Tuhan dan makhluk, berbicara tentang agama, tetapi informasinya murni saringan daripada pengetahuan yang tumbuh dari hati yang bersih. Sebagaimana hadis Nabi, orang yang ikhlas 40 hari Allah terbitkan dari hatinya hikmah dan meluncur melalui lidahnya. Nah, ulama menuliskan dalam kitab-kitab ini. Jadi untuk mengimbangi pengetahuan kita, kita juga membaca ilmu-ilmu hikmah. Ya, memang ilmu hikmah itu sebetulnya diterimanya dengan hati, Pak. Kalau diterimanya dengan hati, maka dia cepat menyatu paham, ya. Namun akal pun mesti terbuka, ya. Nah, baru-baru kita mendengar ilmu hikmah mungkin pikiran berat, ya, dan hati kita ringan menerimanya, ya. Nah, semoga Allah terus memberikan kemudahan bagi kita dan menjadikan ilmu yang bermanfaat dan dapat dan mudah kita amalkan. Amin amin ya rabbal alamin.